warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapuslu beserta seluruh penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Kita sangat gembira pada pagi hari ini bisa ikut dalam agenda apel pagi dalam rangka konsolidasi terkait dengan percepatan tanam pada lokasi cetak sawah. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapuslu, betul sekali kami dan kita semua sependapat bahwa penyuluh adalah garda terdepan bersama dengan dinas dalam melaksanakan kegiatan pertanian termasuk di dalamnya adalah cetak sawah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyajikan tayangan untuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, mungkin semua juga memahami bahwa program cetak sawah adalah program yang berbasis komunitas. Boleh di-share bahannya? Sebentar ya, lanjut. Kita saksikan sebentar video program cetak sawah yang sudah dilakukan pada tahun 2025. Baik, mungkin tadi tidak ada suaranya, tapi sekilas Bapak Ibu kita bisa lihat sama-sama bagaimana potret lokasi cetak sawah yang sudah ditanami dan ditanam. Pada beberapa lokasi masih ada perlu penyempurnaan yang harus kita lakukan dan nanti akan kita lihat bagaimana peran dan dukungan dari kita semua sehingga seluruh lokasi yang sudah tercetak dan sedang berproses di tahun 2026 ini, kita harapkan bisa semuanya ditanami dan seperti tadi disampaikan Pak Kapuslu, secara jangka panjang berkontribusi dalam penyediaan produksi pangan nasional. Tadi di awal kami sampaikan bahwa program cetak sawah ini berbasis kepada komunitas, artinya masyarakat atau petani adalah motor penggerak sawah baru untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kita sama-sama memahami bahwa cetak sawah dimulai dari di bawah, mulai dari kesediaan masyarakat untuk lahannya dicetak, partisipasi masyarakat dalam menentukan desain lahan-lahan tersebut untuk dicetak. Sehingga dalam pelaksanaan cetak sawah ini yang kita harapkan adalah lahan harus jelas, statusnya jelas. Keadilan sosial tercapai, lahan itu milik petani, dilakukan pencetakan sawah oleh pemerintah dan kemudian kembali lagi kepada masyarakat. Sehingga yang kita harapkan kesejahteraan petani di daerah bisa tercapai.
Oleh sebab itu, 4 pilar pengelolaan cetak sawah yaitu keterlibatan hak ulayat. Tentunya hal ini sebagian besar lokasi-lokasi cetak sawah kita sangat terkait dengan, ulayat. Terutama yang di Papua, kemudian juga sebagian di wilayah Kalimantan. Sehingga keterlibatan hak ulayat baik itu melalui musyawarah dan persetujuan masyarakat adat menjadi sangat penting. Jadi pada pertemuan ini juga kami menginformasikan, kepada kita semua baik, dinas maupun penyuluh bisa menyampaikan dan menyebarluaskan bahwa kegiatan cetak sawah kita harus berbasis, persetujuan dari bawah. Apakah itu petani pemilik, kemudian juga termasuk di dalamnya masyarakat adat. Nah, yang kita harapkan berikutnya dalam pengelolaan cetak sawah ini adalah siklus ekonomi lokal, di mana hasil dikelola oleh petani atau kelompok dengan nilai tambah di komunitas. Inilah yang kita harapkan sehingga dalam pelaksanaannya eh, pertumbuhan ekonomi lokal menjadi tumbuh. Izin, operator boleh di-share bahannya? Kelihatannya belum muncul di Sudah layar. muncul Bu Direktur. Oh, Sudah. sudah? Oke. Tinggal lanjut Iya, next aja baik baik. di nextnya. Baik, berikutnya adalah, brigade pangan seperti tadi disampaikan, bagaimana generasi muda dapat memanfaatkan teknologi dan produksi secara berkelanjutan. Terakhir, pendampingan yang holistik yang melibatkan semua pihak, penyuluh, dinas, termasuk juga provinsi, kabupaten, dan kita di pusat, sehingga dapat dilakukan penguatan kapasitas petani, teknis, manajerial, maupun akses informasi dan kelembagaan. Oleh sebab itu, pekerjaan cetak sawah, Bapak Ibu semua, tidak mungkin terselesaikan dalam 1 tahun anggaran, karena kita sedang mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada menjadi berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengajak kita semua bisa benar-benar berkolaborasi, membuat dan mewujudkan lahan-lahan yang sudah mulai dibuka ini menjadi lahan yang bertambah produktif dan kemandirian pangan serta ekonomi lokal terwujud, serta keadilan sosial, serta pemanfaatan akses lahan bisa terwujudkan bagi masyarakat setempat. Selain itu juga kita berharap pada akhirnya pertanian kita maju, petani sejahtera, dan bangsa berdaulat pangan. Selanjutnya kami sampaikan alur kegiatan cetak sawah yang sama-sama sudah kita ketahui dan kami mengapresiasi Pak Kapuslu pada beberapa lokasi termasuk kami pada saat ini di Papua Barat Daya kemarin juga sudah berdiskusi dengan penyuluh bagaimana penyuluh bahkan mengawal pelaksanaan sosialisasi dan MC0 bukan hanya dengan pelaksana SID tapi termasuk dengan pelaksana konstruksi. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam alur pelaksanaan program cetak sawah dimulai dari survei dan pemetaan SID yang didahului dari penentuan CPCL, lokasi-lokasi yang akan dilakukan survei. Dan ini ke depan dan menurut kami salah satu kunci keberhasilannya adalah partisipatif sehingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk disurvei adalah lokasi yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat untuk selanjutnya bisa dilakukan penapisan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku misalnya tidak boleh berada pada kawasan hutan, merupakan lahan baku sawah yang sudah tercatat dalam LBS, tidak dilekati perizinan dan seterusnya. Namun, hal yang paling pokok adalah menetapkan area of interest yang menunjukkan lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dicetak sangat diperlukan. Nah, dalam penentuan lokasi-lokasi yang cocok untuk dilakukan cetak sawah ini dilakukan SID dan pada pelaksanaannya, salah satu titik kritis yang menurut kami, juga perlu sama-sama kita dampingi adalah ketika, pelaksanaan survei di lapangan dan kemudian diterjemahkan dengan desain,
sering sekali ada perbedaan atau kesalahan dalam penyusunan bahkan hal-hal yang sepele utara dan selatannya, barat dan timurnya. Apa yang ada di lapangan diterjemahkan dalam, analisa di desk dan kembali lagi ke lapangan, dan kemudian terjadi kesalahan. Oleh sebab itu, salah satu peran yang cukup signifikan di sini adalah bagaimana kemudian hasil survei yang kemudian dianalisis di desk, di meja, kemudian dikembalikan lagi ke lapangan, penyuluh bisa, berperan aktif memastikan apa yang sudah disurvei itu yang tergambar dan kondisinya sesuai dengan yang di lapangan. Kemudian yang berikutnya sosialisasi komunitas ini yang paling paling krusial dan, sering sekali, eee dinamikanya sangat tinggi di lapangan dan ini terjadi ketika dalam penyusunan SID masyarakat menyetujui mungkin saja karena pemahamannya masih, sepotong atau juga orang yang disosialisasikan berbeda dengan yang kemudian menerima manfaat, eee sering sekali pada waktu pelaksanaan konstruksi kita harus mengulang kembali sosialisasi karena adanya perbedaan persepsi dan menurut kami sosialisasi komunitas kepada masyarakat, ini memang tidak boleh berhenti hanya satu kali dan, inilah isu yang paling, strategis juga menurut kami, kenapa? Karena tidak bisa dilakukan satu kali, berulang-ulang dan harus meyakinkan mereka bahwa yang tadi berbasis komunitas dari mereka dan kepada mereka. Nah, ini, perlu perlu peran-peran yang kuat dari penyuluh memberikan pemahaman, bukan hanya kepada persetujuan dan juga memahami bahwa lahan yang kita buka kembali ke masyarakat, tapi juga peran serta, petani dalam mensukseskan kegiatan cetak sawah, karena ini memang yang mereka miliki. Jadi kembali ke mereka, semakin tinggi tingkat keterlibatan petani, mulai dari rasa memiliki, pengawalan, maka potensi keberhasilan cetak sawah akan semakin tinggi. Berikutnya dalam kegiatan, pekerjaan konstruksi, juga kita harapkan bisa dikawal, terutama tadi, ada, desain-desain yang misalnya bertentangan dengan apa yang sudah ada di masyarakat, melewati, batas-batas lahan untuk pembentukan pemanul misalnya contoh contoh simpelnya. Kemudian penerapan modernisasi bersamaan dengan kegiatan cetak sawah, kita ada, bantuan-bantuan yang diserahkan kepada BP dan kita berharap ini bisa, diakselerasi dalam pekerjaan cetak sawah. Gerakan tanam serempak sebagai, ujung dari seluruh rangkaian kegiatan ini kami harapkan, menjadi simbol dari, tuntasnya pekerjaan cetak sawah sampai fase tanam. Dan oleh sebab itu kami berharap nanti pengawalan ini kita lakukan bersama-sama mulai dari yang tadi, memastikan seluruh lahan itu sudah terselesaikan, kemudian terolah, saprodinya tersedia dan kemudian bisa dilakukan, pertanamannya. Nah, berikutnya adalah tadi dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah ke komunitas yang perlu kita sampaikan bersama-sama dan, terutama juga, penyuluh bisa sampaikan kepada masyarakat adalah kegiatan cetak sawah, itu juga dilengkapi dengan bantuan sarana pertanian, baik itu sarana produksi, benih pupuk, maupun juga, dolomit. Selain itu juga ada dukungan-dukungan Alsintan yang, diberikan kepada masyarakat. Nah, berikutnya juga, Bapak, Ibu, yang perlu kita sampaikan, komponen pekerjaan cetak sawah jika anggarannya mencukupi, bisa termasuk juga, infrastruktur pendukung berupa jalan akses sawah dan irigasi maupun drainase. Nah, apabila anggaran cetak sawah tersebut tidak mencukupi, kami, juga membangun komunikasi, yang koordinir oleh Menko Pangan bersama dengan Bangda. Kita melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan kami juga sudah beberapa kali melakukan rapat dengan dinas bahwa
kita secara aktif mendaftarkan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur pendukung ini, baik itu kepada Ditjen SDA maupun, PU, jalan. Dan termasuk di Menko Infrastruktur, bagaimana kemudian kebutuhan-kebutuhan irigasi sudah terdaftar di Sipuri. Dan ini berjalan Bapak Ibu, satu lagi, di minggu lalu kami sampaikan surat kepada dinas bahwa pendaftaran terakhir untuk meng-input kebutuhan, infrastruktur irigasi kita, berakhir di tanggal 5 untuk session kedua. Oleh sebab itu kami berharap terutama untuk lokasi-lokasi cetak sawah 2025 yang kemarin belum didaftarkan di dalam Sipuri bisa segera didaftarkan dan mohon dukungan juga dari penyuluh bisa memastikan, kebutuhan-kebutuhan infrastruktur pendukung baik itu, irigasi maupun akses yang kita butuhkan. Sudah ada list dari, dinas dan pada minggu lalu sudah disampaikan juga ke SDA, termasuk yang sudah didaftarkan, dan sudah di-input di Sipuri yang belum teralokasi anggarannya. Mudah-mudahan pada termin kedua ini bisa difasilitasi. Nah, selanjutnya adalah, ini yang kita harapkan kemitraan pasca panen tentunya nanti dari hilirisasi bisa memastikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, para penyuluh dan dinas pekerjaan cetak sawah kembali lagi tidak selesai kepada pembukaan lahan, tapi juga sampai kepada menjadi, produksi dan juga kepada hasil yang peroleh dari kegiatan cetak sawah. Berikutnya, next. Ini sebaran realisasi cetak sawah di 2025 ada di 105.870 dan kita sudah ada sekitar, eh, 80.000 olah tanah karena di tanggal 31 Maret yang lalu tercatat yang sudah olah tanah itu di 69.000 dan Bapak Ibu penyuluh khususnya dan juga dinas, kita ada anggaran olah tanah pasca cetak sawah yang kita alokasikan di tahun 2026 ini dan terima kasih buat penyuluh yang sudah membantu pendataan CPCL olah tanah pasca cetak sawah, sehingga harapan kita 105.807 ini semua tertanami dengan dukungan dana, olah tanah pasca cetak sawah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami berharap di seluruh lokasi-lokasi cetak sawah, baik yang sudah pernah ditanami maupun yang belum, termasuk yang kemarin belum terolah tanahnya, bisa segera kita identifikasi dan kita, lakukan pemberkasan bersama dengan penyuluh, BRMP, sehingga lahan-lahan yang belum terolah ini bisa kita segera cairkan anggarannya, melalui dana Bapem dan kemudian bisa dilakukan pengolahan tanah. Kami sampaikan pada saat ini sudah ada sekitar 36.000 yang sudah diberkas dan sudah dicairkan 20.000. Dan mudah-mudahan ini melalui, pertemuan kita di masing-masing provinsi bisa melakukan pendalaman terkait dengan lokasi-lokasi lahan yang bisa kita usulkan untuk, dilakukan olah tanah pasca cetak sawah. Selanjutnya untuk 2026 kita ada 120.000 hektar sedang berjalan dan ini juga kita berharap nanti bersama dengan Direktorat Pupuk, kemudian Tanaman Pangan dan Pestisida serta Serelia, pada lokasi-lokasi yang sedang berprogres, ini kemudian kita mengawal lokasi-lokasi lahan yang, eee, sudah di-land leveling dan, dipersiapkan untuk olah tanah. Kami informasikan bahwa ada bantuan-bantuan kita, terutama Saprodi Dolomit yang memang harus kita, berikan pada saat olah tanah, selain karena juga waktunya secara teknis, paling baik diberikan pada saat olah tanah, juga, tidak ada alokasi anggaran khusus dari Direktorat Pupuk untuk, biaya tabur dolomit. Oleh sebab itu secara parsial ini,
kami mohon nanti akan, kita lakukan koordinasi, Pak Kapuslu, bagaimana, progres fisik di lapangan ini juga kita bisa langsung sinergikan, baik itu dengan pengampu kegiatan saprodi sehingga proses tanamnya bisa dilakukan berdasarkan progres fisik di masing-masing lapangan. Nah, ini ada sebarannya dan tersebar di 20 provinsi. Lanjut. Baik, berikutnya terkait dengan tantangan dan langkah-langkah percepatan, seperti yang tadi kami sampaikan di 5 kendala utama kita, kesiapan lahan, kita akan lakukan akselerasi untuk percepatan olah tanah dan juga mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur utama yang diperlukan baik itu, irigasi utamanya, di luar dari, yang sudah diberikan melalui kegiatan cetak sawah. Kita lakukan, koordinasi dengan kementerian lembaga yang mengampu kegiatan irigasi, termasuk yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian. Tadi sudah berikutnya untuk, petani berharap memperkuat kelembagaan melalui brigade pangan, jadwal tanam, dukungan irigasi, serta akses tuntaskan kesiapan lahan. Mungkin ini, yang kami sampaikan. Terakhir, kebutuhan dukungan penyuluh pada kegiatan, cetak sawah bisa itu verifikasi, calon petani dan kelembagaan, baik itu, 2025 maupun 2026 nanti, kita akan, lakukan pendetilan secara, dalam lagi, termasuk melibatkan, Katimker, Kelsi, dan juga BRMP, kemudian penyiapan budidaya, termasuk bagaimana kemudian teknik PMAS bisa juga kita terapkan dalam lokasi cetak sawah, serta pendampingan, budidaya. Termasuk di dalamnya adalah pendampingan pasca cetak sawah, mulai dari identifikasi saprodi, sarana prasarana yang dibutuhkan. Ini Pak Kapuslu, kebutuhan dukungan penyuluh pertanian pada lahan cetak sawah yang kita harapkan bisa kita akselerasi bersama, sehingga kegiatan cetak sawah kita bisa benar-benar tuntas di lapangan. Eee, Kesimpulannya sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa keberlanjutan lahan cetak sawah membutuhkan kesiapan lapangan dan kolaborasi dari Mhm. semua pihak. Perlu siap lahan dan air serta petani, kemudian koordinasi yang terpadu, termasuk yang paling krusial adalah pendampingan berkelanjutan. Demikian dari kami, waktunya dan kesempatan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada